Ya, shalom. Shalom. Kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Ya, bacaan yang kita baca hari ini terambil dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Oke, kita akan baca berbalas-balasan Mazmur pasal 90 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 ya. Kalau kita sudah dapat, kita bisa baca bersama-sama berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu sekalian membaca ayat 2 dan sampai selesai. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu ukiran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang busuk dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab terlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang biasa. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Buat kita semua, berbahagialah kita semua yang sore hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita juga menjadi pelaku-pelaku dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom sekali lagi. Shalom. Ya, kita bersyukur karena hari ini adalah pertemuan perdana untuk kita bersekutu di dalam komsel keluarga atau persekutuan keluarga, kategorial keluarga. Bacaan kita hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat lebih dalam bagaimana pergumulan Musa. Ya. Mazmur 90 ini merupakan sebuah doa mohon belas kasihan yang dinaikkan oleh Musa. Ya. Di mana teks Mazmur 90 ini dilatar belakangi oleh peristiwa ketika bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Ya. Sepanjang perjalanan bangsa Israel itu berulang kali menyakiti hati Allah. Ya. Sehingga Allah menghukum mereka mengelilingi padang gurun ya selama kurang lebih 40 tahun sampai satu generasi habis ya. Nah, padahal sebenarnya jarak tempuh dari Mesir ke Kanaan itu kurang lebih sekitar 600-700an kilo, dan kalau berjalan kaki ya paling tidak 1 bulan ya. Tetapi ternyata atas dosa-dosa mereka ternyata mereka jalan sampai 40 tahun ya. Nah, latar belakang konteks dari Mazmur 90 ini adalah ketika hampir sebagian besar masyarakat atau umat Israel itu sudah mati. Dalam konteks ini adalah generasi-generasi yang keluar dari Mesir. Itu bisa kita lihat gambarannya dalam ayat 7. Di sana dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, ya, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Jadi ini adalah satu situasi yang sangat miris ya. Kalau kita melihat kembali kisah bangsa Israel, itu mereka berulang kali membuat Tuhan marah. Misalnya ketika mereka dikejar oleh orang Mesir di Laut Teberau ya. Kalau kita membaca dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 12, secara khusus di ayat 11 dibilang begini, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kamu perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya. Bukankah kami ini telah katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami
bekerja pada orang Mesir daripada mati. Jadi terlihat di sini bahwa ketika Firaun sudah mendekat, kalau kita melihat ayat 11 ya, ayat 10, ketika Firaun telah dekat, kejar, dan mereka menyesal. Mereka bilang, Musa, kami sudah bilang, sebaiknya kayak kita tinggal di Mesir. Ya. Padahal mereka sudah dijajah ratusan tahun, dan kali ini Tuhan mau membebaskan mereka. Tetapi ketika Tuhan sudah membawa mereka, dan begitu ada air, laut yang kemudian di depan mereka, tantangan di depan mereka, mereka lalu berpikir, sebaiknya kita kembali saja ke Mesir. Ya. Atau ketika mereka mengalami kekeringan di Mara dan di Elim. Ya, itu bisa kita bandingkan di dalam Keluaran 15 ayat 24. Di sana dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu, apakah yang akan kami minum? Jadi mereka menghadapi tantangan, lalu kemudian mereka merasa bahwa sebaiknya kita kembali ke Mesir. Ya. Ataupun ketika mereka masuk di padang gurun Sin, bisa kita baca dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi perhatikan bahwa walaupun mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi mereka berulang-ulang protes, protes kepada Musa, kenapa kami dibawa keluar? Ya, lebih enak hidup di Mesir, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di ayat yang barusan saya baca tadi, itu mereka seolah-olah menuduh bahwa Allah membawa mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka. Ya, kalau kita melihat tadi di dalam Keluaran pasal 16 ayat 3 ya, dia bilang, sebab kamu membawa kami keluar padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Jadi perhatikan bahwa bangsa Israel ini sudah dibawa keluar oleh Tuhan setelah dijajah ratusan tahun di Mesir. Tetapi ketika menghadapi sedikit masalah, ya, mereka langsung berpikir sebaiknya kita kembali saja. Ya. Begitu juga di Masa dan di Meriba. Ini bisa kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 1-2. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ya. Jadi ada satu hal menarik ketika mereka protes kepada Musa. Musa bilang, ini kamu bukan mencoba saya saja, tapi kamu mencoba Tuhan. Jadi di setiap kali mereka melawan Musa, itu disamakan dengan mereka melawan Tuhan. Ya. Bahkan ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk memantau tanah Kanaan, setelah itu mereka pulang, ada 10 orang yang kemudian bilang, kita tidak bisa menyerang. Ya, Bilangan 14 ayat 1-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Ya. Jadi lagi-lagi Tuhan yang disalahkan, ya. Mengapa Tuhan membawa kami? Kalau tadi sebelumnya mereka bilang Musa yang membawa, yang kali ini mereka bilang Tuhan yang membawa. Ya. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ya. Ini adalah latar belakang dari konteks Mazmur pasal 90. Bangsa Israel sekalipun telah diselamatkan oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat yang spektakuler, tetapi mereka terus menyalahkan Tuhan dan bahkan ingin kembali ke perbudakan. Ini sebenarnya adalah gambaran orang-orang berdosa. Ya, kita sebagai orang-orang berdosa, kita telah dimerdekakan oleh darah Kristus, tetapi kita masih juga hobi untuk kembali ke kehidupan lalu kita. Ya. Nah, itu adalah situasi yang Musa hadapi. Dan di dalam situasi-situasi seperti itu, lalu kemudian Musa menaikkan doa ini. Ya. Dengan latar belakang begini, lalu kemudian Musa menaikkan doa. Kalau kita melihat sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 12, intisari doa Musa atau permohonan doa Musa, ya. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 11 itu memang berisi kata-kata pujian, pengakuan dan lain sebagainya. Tapi permohonan Musa ketika melihat bangsa Israel yang begitu jahat, ketika melihat bangsa Israel yang menolak Tuhan,
dan berulang kali ingin kembali ke Mesir, ya, Musa menaikkan satu doa. Dia bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Nah, apa itu menghitung hari dan kenapa Musa berdoa meminta Tuhan untuk memberikan kemampuan mereka bisa menghitung hari? Ya. Apa pentingnya hal ini? Ketika bangsa Israel terus-menerus menolak Tuhan, ya, terus-menerus minta kembali ke Mesir, menuduh Tuhan bahwa Tuhan membawa mereka untuk membunuh mereka. Lalu kemudian Musa datang dan berdoa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada apa gerangan atau apa itu menghitung hari? Apa pentingnya hal itu dalam konteks saat itu? Ya. Menghitung hari sebenarnya merupakan suatu istilah yang merujuk pada sebuah pemahaman tentang betapa singkatnya hidup ini. Ya. Menghitung hari itu adalah satu persamaannya, mau dikatakan begitu, bahwa Tuhan biarlah bangsa Israel itu memahami bahwa hidup itu begitu singkat. Ya. Makanya kalau di dalam Mazmur 90 ayat 12 VMD versi VMD dia bilang, ajarlah kami betapa singkatnya umur kami agar kami dapat menjadi bijaksana. Jadi maksud Musa meminta Tuhan kalau bisa sadarkan orang Israel bahwa sebenarnya hidup mereka itu begitu singkat agar mereka jangan hidup seenaknya dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebijaksana mungkin. Jadi Musa meminta Tuhan supaya memberikan satu kesadaran untuk melihat bahwa sebenarnya pembebasan mereka itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Mengapa Musa mengatakan bahwa hidup bangsa Israel begitu singkat? Ya, sebab Musa tahu bahwa Allah akan menghancurkan. Allah telah menghancurkan selama perjalanan bangsa itu hampir satu generasi sudah habis. Beberapa penafsir Matthew Henry mengatakan bahwa situasi ini adalah situasi ketika dari 40 tahun itu mereka sudah berada di tahun yang ke-38. Tahun yang ke-38. Artinya bahwa sudah habis mati dan tersisa 2 tahun untuk sebagian kecil orang-orang yang masih hidup. Jadi 40 tahun kan mereka mengitari tanah Kanaan, dan doa itu dinaikkan di tahun yang ke-38. Artinya bahwa sebagian besar sudah mati dan sebagian kecil ini hidupnya tinggal 2 tahun lagi. Kira-kira begitu. Ya, yang keluar dari Mesir, bahwa mereka punya hidup tinggal 2 tahun lagi. Jadi Musa berdoa, Tuhan kalau bisa yang sisa sedikit itu, ya, mereka tahu bahwa hidup mereka tinggal 2 tahun lagi. Dan di dalam 2 tahun itu kira-kira mereka mau bertobat atau tidak. Itu kira-kira konteksnya begitu. Ya, konteksnya begitu. Ya, Musa sadar bahwa generasi yang tertinggal sebentar lagi akan dipunahkan. Yang tertinggal itu tinggal 2 tahun lagi, sisa-sisa itu mungkin tidak banyak. Ya. Sehingga Musa berdoa di dalam masa-masa sisa 2 tahun itu supaya mereka punya kesadaran. Jangan sampai dengan kesadaran itu kemudian mereka bisa hidup bijaksana dan akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Ya. Melalui doa ini Musa menggambarkan bahwa hidup manusia itu kalau kita membaca hidup begitu singkat, ya. Hidup begitu singkat. Kalau kita melihat ada 2 istilah yang dipakai, bahwa yang pertama dia bilang manusia hanya debu, ya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-3, ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi Musa pada saat itu dia berdoa bahwa Tuhan sadarkanlah orang-orang Israel yang tersisa hidup 2 tahun itu, bahwa hidup mereka begitu singkat, hanya 2 tahun saja. Ya, hidup mereka begitu singkat, hanya 2 tahun saja. Ya. Dan di dalam 2 tahun itu Musa mau bilang bahwa sebenarnya kalian tuh hanya debu, begitu. Kalian hanya debu. Ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Jadi Musa pertama kali mau katakan, Tuhan ingatkan bangsa itu bahwa mereka ini sebenarnya hanya debu yang sebentar lagi akan kembali. Ya. Penyebutan debu hendak menegaskan bahwa manusia itu, ya, debu itu kan hina, tidak berdaya, injak-injak. Ya. Jadi yang pertama Musa mau bilang begini, Tuhan kalau bisa di dalam masa 2 tahun tersisa mereka hidup itu, ingatkan mereka bahwa sebenarnya mereka itu tidak berguna. Mereka itu siapa sih? Mereka itu hanya sama dengan debu yang diinjak-injak, tetapi kemudian Tuhan kasih keluar. Gitu. Ya. Nah, ini yang tidak disadari. Orang Israel merasa bahwa mereka itu hebat, mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, mereka punya Bapak Abraham yang begitu besar, sehingga mereka merasa mereka itu paling hebat di dunia ini. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa Tuhan mengeluarkan mereka, padahal sebenarnya mereka itu hanya debu. Ya.
Penyebutan debu hendak menegaskan bahwa manusia itu hina dan tidak pantas melawan Allah. Sehingga bangsa Israel sebenarnya tidak pantas melawan Allah. Tidak pantas mereka protes kepada Tuhan. Tidak pantas mereka menuduh Tuhan bahwa Tuhan bawa mereka keluar hanya untuk membunuh. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Kalau kita punya perspektif bahwa kita adalah debu, maka pasti kita tidak akan menyombongkan diri dan melawan Tuhan. Pasti kita tidak akan protes dengan Tuhan. Lu siapa jadi? Lu protes Tuhan, lu hanya debu. Ya. Jadi Musa mengatakan, ya, Tuhan berikan mereka kemampuan untuk berpikir bahwa hidup ini begitu singkat. Karena apa? Yang pertama, karena mereka hanya debu. Ya. Mereka hanya debu. Ya. Kalau kita punya perspektif kita adalah debu, pasti kita tidak akan protes dengan Tuhan. Banyak orang tidak merasa bahwa mereka adalah debu. Nah, saudara-saudara kita Katolik itu biasanya mereka punya hari raya namanya hari Rabu Abu, ya, Rabu Abu. Ya, ini ada satu perayaan Prapaskah di mana Rabu Abu ini dikaitkan sebagai lambang kesedihan, ya, sebab manusia telah berbuat dosa. Ketika imam mengoleskan abu di dahi, ya, imam selalu mengatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Ini supaya apa? Supaya menyadarkan bahwa di mata Tuhan kamu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau lu tiap hari protes kepada Tuhan, menuduh Tuhan, lu siapa? Begitu. Lu siapa? Makanya kalau kita baca dalam 12 ayat 12 itu, ajarlah kami menghitung-hitung hari, atau mau dikatakan bahwa biarlah mereka sadar, bangsa Israel yang hidupnya sisa 2 tahun itu, biarlah mereka sadar bahwa mereka itu hanya debu. Jadi tidak pantas mereka protes Tuhan, ya. Tidak pantas mereka protes Tuhan. Ya, seringkali kita juga merasa tidak menempatkan diri bahwa kita adalah debu di hadapan Tuhan, sehingga kita kadang-kadang kita maunya ini lalu Tuhan kasih ini, kita kadang-kadang protes, Tuhan saya mau yang begini, ya. Saya maunya harusnya seperti ini, saya punya rencana begini, kok kenapa jadinya begini? Ketika kita mau protes kepada Tuhan, kita ingat bahwa kita adalah debu, ya. Sehingga alasan pertama kita perlu menghitung hari, karena di hadapan Tuhan kita hanyalah debu tanah, ya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Orang Israel terus protes. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka adalah debu. Ya. Untuk itu Musa dalam doanya dia bilang, Tuhan, ya, ajarlah mereka untuk bisa menghitung hari, atau ajarlah mereka untuk bisa memahami bahwa hidup itu begitu singkat. Dan ketika di dalam hidup begitu singkat itu, Musa pertama menyadarkan bahwa manusia hanyalah debu. Ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 90 ayat 4, di sana ada satu kalimat yang menarik, ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, di dalam Alkitab, siapa yang kira-kira umurnya paling panjang? Metusalah, ya. Metusalah itu umurnya berapa? Umurnya 969 tahun. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 5 ayat 27. Nah, walaupun Metusalah hidup hampir 1000 tahun, ya, Mazmur 90 ayat 4 dia bilang, di mata Tuhan, ya, 1000 tahun sama seperti hari kemarin, ya. Sehingga selain manusia adalah debu, ya, atau rendah tak berarti, manusia juga di hadapan Allah hidupnya begitu singkat sekali, ya. Bahkan Musa menyebut 2 istilah lain, yakni manusia itu bagaikan mimpi dan rumput. Menarik, ya. Pertama, Musa menyebut manusia seperti debu, ya. Lalu kemudian istilah yang kedua, Musa mengatakan bahwa kamu tuh hanya seperti mimpi, ya, dan seperti rumput. Ayat 5 dan ayat 6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya. Hal yang kedua mau ditegaskan oleh Musa di sini bahwa selain kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, ya, selain kamu itu tidak ada nilai, jadi jangan sombong di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Musa mau bilang bahwa sebenarnya hidupmu itu sangat singkat, sisa 2 tahun lagi, kira-kira begitulah. Kalau seandainya penegasannya kepada orang-orang yang hidup di tahun yang ke-38 dari 40 tahun mereka mengelilingi padang gurun, ya. Musa mau bilang bahwa hidupmu itu sebentar lagi akan mati, ya, sebentar lagi akan mati. Jadi hidupmu itu sangat singkat sekali, ya. Di dalam situasi yang singkat kita kembali kepada poin yang pertama, jangan sombong karena kamu hanya debu, ya. Nah, Aristoteles itu pernah mengatakan begini, ya. Masa sekarang itu berada di masa
lampau, mari silakan masuk, ya. Dan masa yang akan datang, ya. Jadi masa sekarang itu berada di masa lampau dan masa yang akan datang. Kemudian Aristoteles bilang begini, berapa panjangnya masa sekarang saya tidak tahu. Jadi Aristoteles seolah-olah bilang begini, tidak ada masa sekarang. Saya barusan omong sekarang, ini sudah berlalu sekian detik yang lalu. Paham ya? Ya. Agustinus pun berkata begini, jika Anda bertanya, tidak bertanya, saya menganggap bahwa saya sudah tahu apa itu waktu. Tapi jika Anda menanyakan apa itu waktu, saya harus dengan jujur mengatakan bahwa saya juga tidak tahu. Ya. Jadi Agustinus bilang, kalau lu tanya apa itu waktu, saya tidak tahu, karena waktu itu berlalu begitu cepat. Ya. Makanya seorang penulis lain, dia bilang begini, sebenarnya tidak ada waktu sekarang. Ya. Yang ada hanya waktu lalu dan waktu yang akan datang. Tidak ada waktu sekarang. Saya beromong sekarang, ini sudah berlalu. Ya. Jadi tidak ada waktu sekarang. Makanya tadi kalau kita lihat di Aristoteles bilang, berapa lama waktu sekarang? Tidak ada. Ya. Tidak ada waktu sekarang, karena barusan yang kita omong ini sudah berlalu. Ya. Jadi waktu itu hanya dua saja, waktu depan dan waktu lalu dan waktu yang akan datang. Aristoteles bilang tidak ada waktu yang sekarang, karena waktu sekarang berlalunya terus menerus. Ya. Itulah waktu itu begitu cepat. Ya. Makanya dalam Mazmur pasal 39 ayat 5-6 dia bilang begini, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ya. Jadi alasan mengapa kita harus selalu menghitung waktu adalah karena hidup kita berlalu begitu singkat. Hanya seperti mimpi dan hanya seperti rumput. Ya. Kalau kita mau kontekskan ke dalam teks bangsa Israel, hidup mereka tinggal 2 tahun, dari 38 tahun Tuhan menghukum. Mungkin tersisa hanya sedikit saja. Ya. Sehingga menghitung hari itu sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang percaya. Tidak ada yang pernah tahu kapan kita mati. Ada orang yang begitu lahir langsung mati. Ada orang yang jalan-jalan tiba-tiba masuk kamar mandi mati. Hari ini kita banyak menemukan orang-orang yang mati secara mendadak. Sehingga refleksi, ya, dari ayat 12 dia bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena yang pertama, karena kita hanya debu, tidak berharga. Ya. Yang kedua, hidup kita itu hanya seperti mimpi dan seperti rumput yang hanya muncul sebentar, tiba-tiba sudah hilang, berlalu cepat sekali. Ya. Nah, yang ketiga itu kalau kita mau melihat di dalam Mazmur 90 ayat 7, dia bilang begini, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu yang terkejut. Ya, amarahmu kami terkejut. Selain manusia itu hanya debu yang tidak berharga dan lenyap begitu cepat, manusia juga tidak akan bisa bertahan melawan murka Allah. Ya. Makanya kita harus terus merenungkan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin melawan murka Allah. Ya. Kalau kita melihat ayat 8, di situ ada kata yang menarik. Ayat 8, mari kita lihat. Dia bilang begini, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Seorang penafsir namanya Barnes mengatakan begini, Tuhan atau engkau telah menata. Jadi semua kesalahan kita itu ditata di hadapan Tuhan. Ya, ditata di hadapan Tuhan. Jadi Allah telah menatanya atau memperlihatkannya sebagai alasan untuk menebas manusia. Ya. Dosa-dosa rahasia kita secara harafiah, ya, atau sesuatu yang dirahasiakan atau sesuatu yang disembunyikan atau tidak diketahui, ini telah ditaruh di depan. Ya, telah ditaruh di depan. Dan tidak mungkin kita bisa melawan Tuhan, karena semua yang rahasia itu Tuhan ketahui. Ya. Makanya tadi Barnes dia bilang bahwa engkau telah menatanya atau memperlihatkannya sebagai alasan untuk menebas kami. Dosa-dosa rahasia kita secara harafiah berarti rahasia-rahasia kita atau yang disembunyikan atau yang tidak diketahui. Ya, ini merujuk pada hal-hal rahasia atau yang tersembunyi dalam hidup kita atau pada apa yang telah disembunyikan dalam hati kita sendiri. Ini terbuka di hadapan Tuhan.
Makanya tadi di ayat 7 dia bilang bahwa sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Ya. Manusia tidak bisa mungkin melawan Tuhan. Ya. Murka Tuhan tidak bisa mungkin melawan karena di hadapan Tuhan itu semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Sama seperti tadi ayat 8 dia bilang, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan. Ya. Kesalahan kita taruh di depan Tuhan punya mata biji. Bagaimana kita membela diri? Ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Jadi dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang hanya kita ketahui, orang lain mungkin tidak ketahui, orang lain mungkin melihat kita begitu sempurna. Ya. Tetapi di hadapan Tuhan, semuanya taruh di wajah Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Makanya di ayat 9 dia bilang, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Karena tidak bisa kita melawan murka Tuhan. Sehingga di sini alasan yang ketiga mengapa kita harus selalu menghitung hari, karena tidak ada kebenaran dalam diri kita. Ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan murka, kita tidak bisa melawan. Karena semua kesalahan kita sudah taruh di mata biji. Tuhan melihat. Semua sudah terbentang. Ya. Jadi ketika dia mendatangkan murka, selesai. Tidak bisa kita bela diri. Di sini kita sudah melihat 3 alasan mengapa kita harus ayat 12 bilang menghitung hari. Ya. Yang pertama karena kita hanya debu. Yang kedua, hidup itu begitu singkat. Yang ketiga, semua kesalahan kita itu ada di Tuhan mata biji. Dia mau ambil kapan saja selesai. Tidak bisa kita melawan Tuhan. Jadi kita harus terus merefleksi. Ajar kami untuk menghitung hari. Itu artinya ajar kami untuk merefleksi diri. Di tahun baru ini kita diajarkan, diingatkan Tuhan untuk merefleksi diri. Kenapa? Karena kita hanyalah debu, karena hidup begitu singkat, dan kita tidak mungkin bisa melawan murka Tuhan. Ya. Hal yang keempat atau yang terakhir, itu bisa kita lihat dalam ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bagian ini mau menegaskan bahwa hidup manusia ada batasnya. Lu mau hebat sekuat apapun ada batasnya. Ya. Selalu ada batasnya. Kalau kita melihat usia manusia, ya, Adam itu 930 tahun. Set 912 tahun. Dia sudah mulai menurun. 930 turun 912. Enos 905. Ya. Kenan 910, dia agak naik sedikit. Terus kemudian anaknya Kenan Mehaleel 895. Anaknya lagi Yared 962. Ya. Nuh usia 950. Begitu sampai di Abraham usianya 175. Ya. Musa 120. Setelah Musa mati, usia manusia sudah mulai turun drastis. Makanya tadi di ayat Mazmur ini Musa lalu merenungkan, ya batasnya hanya 80 tahun saja. Ini kenapa? Dosa membuat perjalanan usia manusia selalu ada batasnya. Ya, sampai pada generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, usia mereka rata-rata hanya 80, 70, paling tinggi 80 tahun. Ya, itu pun penuh dengan penderitaan. Sehingga alasan keempat mengapa kita harus selalu menghitung hari, karena sekuat-kuat apapun ada batas hidup kita. Ya. Sehingga dari bagian ini Tuhan, ya di dalam tahun baru ini kita diajarkan untuk merefleksi, ya. Merefleksi bahwa kita diminta untuk diajarkan untuk menghitung hari. Menghitung hari ini sama dengan kita diajarkan untuk merefleksi diri kita, ya. Untuk merefleksi. Kenapa kita perlu merefleksi diri kita? Karena yang pertama hidup itu begitu singkat, berlalunya begitu hidup kita itu seperti debu yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan, berlalunya begitu cepat. Ya. Lalu kemudian seperti mimpi dan seperti rumput, lalu tidak dapat kita mengelak dari murka Tuhan, karena semua kesalahan kita ada di hadapan mata Tuhan, dan hidup kita ada batasnya. Ya. Sehingga di waktu kita yang singkat, di waktu bangsa Israel yang tersisa 2 tahun itu, Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa mereka ini yang sisa-sisa ini diselamatkan, disadarkan. Ya. Di dalam waktu yang singkat ini ayat 12 katakan bahwa orang yang selalu menghitung hari, ya,
akan lebih bijaksana. Kalau kita melihat teks kita ya, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya bahwa semakin orang merefleksi diri, semakin membawa dia menjadi lebih bijaksana ya. Dan akibat dari bijaksana pasti dia akan punya hidup yang lebih tepat ya. Makanya di dalam satu ayat terakhir dalam Roma 14 ayat 8 dia bilang begini, kalau kita hidup untuk Tuhan ya. Kalau kita mati untuk Tuhan. Karena hidup kita begitu singkat ya. Mari di dalam tahun baru ini kita terus merefleksi diri, dan biarlah di dalam kesempatan seperti tadi pujian firman kita bahwa hidup itu adalah kesempatan, di dalam sisa-sisa hidup kita ini kita bisa menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.